Shalom, ayat hafalan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Bunyinya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memerintahkan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Bunyinya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memerintahkan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terima kasih. Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Shalom Bu Guru, ayat hafalan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terima kasih Bu Guru. Shalom. Selamat malam. Hari ini kita akan menghafal terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Bunyinya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lainnya serta raja-raja dan orang-orang Israel. Terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali bagi anak-anak yang ada di rumah. Kita akan memulai pada kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua, sehingga ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan sesuai kehendak Tuhan sendiri. Anak-anak yang ada di rumah, kita mulai pada kita dan persilakan untuk berdiri, dan kita akan memuji Tuhan, yaitu kasih Yesus manis dan indah. Semuanya menyanyi supaya nama Tuhan senantiasa kita muliakan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus. Kita berdoa. Turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai selesainya. Amin. Sebelum kita membaca Alkitab, kita angkat satu pujian. Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan ibu guru kita, mari kita minta pertolongan pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Benar Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca sebagian kecil daripada firman-Mu.
Namun sebelumnya kami mohon kuasa Roh Kudus semua menolong kami semua, memberkati anak-anak yang ada di rumah, bahkan memberkati ibu guru kami yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh disampaikan kepada seluruh anak-anak yang berada di rumah. Persiapkan hati anak-anak semua, sehingga firman pada pagi hari ini benar-benar boleh mengambil bagian di dalam kehidupan anak-anak, bahkan kami semua yang mendengarkan cerita dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Pembacaan kita pagi ini terdapat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai semua ayat, dan Kejadian pasal 2 sampai pasal 3. Tetapi sebenarnya kita membaca saja dari pasal 1 dan pasal 2 sampai ayat 7. Nanti anak-anak lanjutkan lagi karena ibadah kita dibatasi oleh waktu, ya. Mari anak-anak kita baca Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 sampai ayatnya yang ke-7. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah terang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar dan menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan dan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala, Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut,
dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Halo anak-anak semua, apa kabar? Iya, luar biasa baik. Anak-anak yang cantik, yang ganteng di rumah, tentu senang lagi bisa berjumpa dengan Ibu Guru. Di dalam pembacaan kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan atau Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat menciptakan segalanya dari hari pertama sampai hari ke-7. Apa sih yang diciptakan Tuhan pada hari pertama? Ada yang tahu? Iya. Hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Apa ya cakrawala itu? Cakrawala itu langit. Hari ketiga, Tuhan menciptakan lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohonan. Hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Apa-apa itu benda penerang? Matahari, bulan, dan bintang. Iya. Hari kelima, Tuhan menciptakan ikan dan burung. Kemudian hari ke-6 Tuhan menciptakan ternak dan binatang serta siapa? Manusia, laki-laki dan perempuan dia ciptakan. Ya, itulah ke-6 hari di mana Tuhan menciptakan segala isi bumi ini. Apakah Tuhan berhenti pada hari ke-6 saja? Berhenti tidak? Iya. Pada hari ke-7 Tuhan buat apa? Tuhan istirahat dari penciptaannya. Dia memberkati semua ciptaan
ciptaannya dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Pada hari ketujuh Tuhan memberkati semua ciptaannya itu. Karena itu Tuhan beristirahat pada hari itu. Hari ketujuh itu adalah hari istirahat. Nah, anak-anak yang ada di rumah yang Tuhan berkati, tentu anak-anak sudah pernah dengar cerita ini. Tetapi alangkah baiknya kalau anak-anak terus mengingat dan mengingat betapa besar kuasa Tuhan yang bisa dan dapat menciptakan segala isi bumi ini dengan hanya apa? Dengan hanya berfirman, hanya bersabda, maka jadilah semuanya itu. Kira-kira ada yang bisa menandingi Tuhan? Tidak ada. Siapapun di muka bumi ini, orang kaya, orang hebat, orang pintar sekalipun, tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Karena kedahsyatannya, Tuhan dapat menciptakan segala isi bumi ini, bahkan kita juga, dengan cara hanya berfirman. Terpujilah Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, yang menciptakan isi bumi dan menciptakan kita. Demikianlah cerita kita pagi ini anak-anak. Dan supaya anak-anakku di rumah terus ingat dan ingat tentang hari penciptaan Tuhan, berapa hari Tuhan menciptakan isi bumi ini, pasti anak-anak bisa ingat kalau anak-anak mendengarkan pujian ini. Hari pertama, siang dan malam, hari kedua, cakrawala, hari ketiga, daratan Tuhan, lautan pepohonan. Hari keempat, bulan matahari bintang. Hari kelima, ikan dan burung. Hari keenam, ternak dan binatang serta manusia. Hari ketujuh, istirahat. Nah, tugasnya adalah ada ayat hafalan. Nanti Ibu Guru kasihkan. Ya, jadi judul cerita kita tadi adalah Allah menciptakan segala sesuatunya. Yang terdapat dalam bacaan kita tadi itu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai semua ayat, dan Kejadian pasal 2 sampai pasal 3. Nanti anak-anak di rumah baca selanjutnya di pasal 3 karena tadi belum selesai. Nah, kemudian ayat hafalannya terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3 yang berbunyi, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ditulis seperti biasa, lalu kirim ke Ibu Guru, dan dihafal urutan penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ketujuh. Ya, ayat hafalannya dan urutan hari penciptaan direkam, kirim seperti biasa yang anak-anak sudah kirim ke Ibu Guru. Ya, Tuhan memberkati anak-anak di rumah dan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan memahami bahwa Engkaulah Allah satu-satunya yang dapat memberikan kami segala-galanya. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan boleh memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu. Biarlah kasih Tuhan memberkati terus anak-anak kami di rumah, walaupun mereka beribadah di rumah secara online dan kami mengajar di gereja. Tetapi kasih Tuhan tidak membatasi kami dengan anak-anak kami. Kami terus akan dipersatukan dalam doa. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak kami yang mengikuti ibadah walaupun mereka tidak bersama kami di sini. Berkati anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Berkati yang lupa untuk beribadah sekolah minggu, ingatkan mereka supaya minggu-minggu ke depan boleh mereka beribadah lewat ibadah online. Terima kasih untuk guru-guru, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang berlaku dalam hidup kami. Berkati kami sepanjang seminggu lamanya ke depan Tuhan. Biarlah kami hidup taat di hadapan hadirat-Mu. Kami mau hidup mematuhi protokol kesehatan di zaman sekarang ini. Terlebih Tuhan, kami mau hidup mematuhi aturan dan perintah Tuhan yang difirmankannya.
Biarlah kasih-Mu terus bersama kami Tuhan, dan mampukan kami untuk senantiasa menaikkan doa kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita, anak-anak lipat persembahannya dan kumpulkan, kemudian pada hari Minggu yang akan datang diberikan orang tua untuk disalurkan kepada guru sekolah minggu atau dibawa ke dalam kotak undi di jemaat. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita doakan persembahan kita, semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan waktu kepada kami untuk beribadah, untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dan sesaat yang telah berlalu kami telah memberikan persembahan yang kecil ini, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga kami boleh pergunakan untuk kelebaran firman-Mu. Dimanapun persembahan ini dipergunakan, berkati yang masih ada dalam perbendaharaan kedua orang tua kami, sehingga berkat itu kami pergunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari istimewa, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan ini kepada Bapa di surga. Amin. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyi, silakan berdiri kembali dan kita akan memuji Tuhan. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh jalan raja. Kau anak raja, dan semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanmu besar di surga. Sekarang kita menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami sekalian, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak untuk beraktivitas sepanjang minggu ke depan dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.